Saat dunia terasa bising dan hati mulai lelah, kamu masih punya satu waktu di sepertiga malam. Assalamualaikum teman-teman. Kadang saya suka iri lihat orang lain hafal banyak doa. Doanya indah, panjang, pakai bahasa Arab, lengkap dengan sanad dan artinya. Sementara saya kadang cuma bisa bilang, "Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, jangan tinggalkan saya." Dan itu pun saya ulang-ulang. Dulu saya sering merasa malu. Apakah doa seperti itu cukup untuk bisa dekat sama Allah? Tapi semakin saya belajar, semakin saya sadar satu hal. Allah tidak menilai dari seberapa panjang doa yang keluar dari lisan kita, tapi dari seberapa jujur isi hati kita saat menyebut namanya. Ternyata bukan soal hafalan, tapi soal kita hadir dengan sesungguh hati di dalam doa kita. Saya pernah baca satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang paling utama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang kita kenal di Indonesia adalah doa sapu jagat, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa itu pendek, bahkan kita bisa hafal dalam waktu kurang dari 3 menit. Tapi itu disebut sebagai doa terbaik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu artinya kualitas doa bukan diukur dari panjang atau pendeknya sebuah doa, tapi dari maknanya. Dan yang paling tahu makna dari doa adalah hati kita sendiri. Allah Maha mengetahui, bahkan sebelum kita mengucapkan, Dia sudah tahu isi hati kita. Maka ketika kita datang dengan keterbatasan, dengan bahasa yang terbata-bata, dengan doa yang pendek, bahkan mungkin cuma dengan air mata, Allah tetap Maha mendengar. Kita ini bukan sedang lomba fasih, bukan sedang lomba hafalan, tapi sedang membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Dan hubungan itu dibangun bukan dengan hafalan semata, tapi dengan kejujuran dan konsistensi. Ada hari-hari di mana kita mungkin nggak tahu harus berdoa apa. Kita hanya bisa duduk diam, memandang langit, menangis dalam hati, dan cuma bisa bilang, "Ya Allah, saya lelah, tapi saya masih pengen dekat." Dan tahu nggak, itu juga doa, bahkan bisa jadi lebih kuat dari 1000 kata yang kita ucapkan tanpa sadar maknanya. Saya percaya kita semua punya bahasa masing-masing dalam berdoa. Ada yang ekspresif dengan kata-kata, ada yang tenang dan diam, ada yang menulis, ada yang hanya memejamkan mata dan membisikkan "Ya Allah" di dalam hati. Selama hati kita terhubung, selama kita datang kepada Allah dengan tulus, itu sudah cukup. Jangan pernah berpikir kalau kita nggak layak dekat karena nggak hafal banyak. Karena yang membuat kita layak bukan hafalan, tapi niat untuk selalu kembali. Meski pelan, meski sambil merangkak. Bukankah dalam Al-Quran Allah bilang, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Allah tidak bilang berdoalah dengan bahasa Arab sempurna. Allah tidak bilang hanya doa yang panjang yang aku kabulkan. Tapi Allah bilang berdoalah. Artinya siapapun kita, apapun bahasa kita, dan sependek apapun doa kita, tetap didengar Allah. Saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua, jangan pernah minder hanya karena kita belum banyak hafal. Jangan tahan diri dari dekat kepada Allah hanya karena belum bisa seperti orang lain. Karena mungkin dalam diri kita, dalam lirih kita, dalam doa sederhana kita, itulah yang paling Allah sukai. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar satu hal. Allah tidak menunggu kita sempurna terlebih dahulu untuk bisa dekat. Allah nggak tunggu kita hafal semua doa dulu, baru mau dengar kita. Yang Allah tunggu adalah keberanian kita untuk datang, walau dengan hati yang gemetar, walau dengan kata-kata yang pendek. Karena Allah tahu perjuangan kita
itu nyata. Maka kalau hari ini kita cuma bisa bilang, ya Allah, tolong saya bertahan. Itu sudah cukup. Jangan pernah meremehkan doa yang datang dari hati yang hancur. Kadang doa yang paling kuat lahir justru dari luka. Dan luka itu bisa jadi cara Allah menumbuhkan kita. Saya belum hafal banyak doa, tapi saya nggak akan berhenti datang ke Allah. Karena yang saya tahu, Allah nggak butuh sempurna untuk mencintai. Tapi Allah cinta pada siapapun yang tetap datang meski pelan, meski sambil gemetar, meski cuman bilang, ya Allah, saya ingin dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Jangan lupa, sampaikan lelahmu di waktu yang paling Allah tunggu, sepertiga malam.